Shalom, saudara. Hari ini kita masih ada dalam seri Ketika Tuhan Berkata Tidak. Hari ini saya akan bicara mengenai mengapa Tuhan tidak mengangkat pergumulanmu. Saudara, dalam hidup ini ada doa yang kita ucapkan hanya sekali, tapi ada juga doa-doa yang kita bawa untuk waktu yang sangat lama, saudara. Bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun bahkan. Doa yang sama, air mata yang sama, pergumulan yang sama. Kita terus berharap suatu hari nanti Tuhan akan mengangkat pergumulan kita. Tapi sampai hari ini nyatanya pergumulan itu masih ada, saudara. Lalu perlahan muncul sebuah pertanyaan yang mungkin tidak kita ucapkan, tapi timbul dalam hati kita. Mungkin kita bertanya, Tuhan, kalau Engkau sanggup, kenapa Engkau tidak mengangkat pergumulanku? Dan kalau hari ini itu yang sedang saudara rasakan, saya berdoa biar teduh hari ini bisa membawa kita menemukan jawabannya dan membawa iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Mari hari saya mau ajak kita angkat pujian bersama, saudara. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Saudara, pagi ini saya mau ajak kita membuka bersama firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ini dikatakan oleh Paulus, ya saudara. Tentu kita tahu bahwa Paulus bukan orang yang kurang beriman, bukan juga orang yang kurang berdoa, saudara. Bahkan Alkitab mencatat bahwa dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan agar duri dalam daging itu diangkat daripadanya. Namun Tuhan tidak mengangkatnya. Tapi Tuhan juga tidak memberikan penjelasan yang panjang, saudara, kepada Paulus. Dia hanya berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bukankah
Seringkali kita juga berpikir seperti itu ya saudara ya. Bukankah seringkali itu juga yang terjadi kepada kita? Kita berpikir bahwa Tuhan kan sanggup melakukan segala hal ya. Kenapa Tuhan tidak mengangkat pergumulanku? Tapi mungkin hari ini yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita, yang Tuhan mau katakan bagi kita sama seperti yang Tuhan katakan kepada Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan sanggup membebaskan kita dari pergumulan, saudara. Tapi Tuhan juga mau kita mengerti bahwa dalam hidup ini kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap kita. Tuhan mau kita memahami bahwa dalam hidup ini yang paling kita butuhkan adalah kehadiran Tuhan dalam hidup setiap kita. Kita berpikir damai sejahtera akan datang ketika masalah selesai. Kita berpikir damai sejahtera akan kita alami ketika hidup kita sudah bebas dari masalah, saudara. Padahal Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera yang tetap tinggal dalam hati kita. Bahkan ketika masalah kita belum selesai. Bahkan ketika pergumulan kita belum selesai. Kasih karunia Tuhan bukan selalu mengangkat beban kita. Tapi kasih karunia-Nya memberikan kekuatan yang cukup bagi setiap kita untuk memikul setiap beban pergumulan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Dalam ayat yang tadi kita baca, saudara, kalau kita perhatikan, Tuhan tidak berkata, Paulus bersabarlah, sebentar lagi aku akan mengangkatnya. Tuhan juga tidak berkata, nanti aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Tapi yang Tuhan berikan kepada Paulus adalah kasih karunia-Nya, kehadirannya. Dan itu ternyata cukup bagi Paulus. Bukan karena pergumulannya jadi ringan, tapi karena Paulus tidak lagi memikul bebannya, memikul duri dalam dagingnya sendirian. Tapi ada Tuhan yang senantiasa menyertai dia. Dan di sini kita belajar sesuatu hal yang sangat indah, saudara. Tuhan tidak selalu menghilangkan kelemahan kita. Tuhan tidak selalu langsung mengangkat pergumulan kita. Tapi seringkali Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melalui pergumulan yang sedang kita hadapi. Pergumulan yang selama ini sangat ingin kita singkirkan ya saudara. Bisa jadi tempat di mana kita paling dalam mengalami penyertaan Tuhan. Dan itulah sebabnya Paulus akhirnya dapat berkata bahwa kuasa Tuhan, kuasa Kristus turun menaungi dirinya. Karena ketika kekuatan kita sebagai manusia habis, saudara, tidak punya kekuatan lagi, tidak berdaya, disitulah kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, sehingga kita menyadari bahwa mujizat terbesar bukan selalu keadaan yang berubah, bukan selalu pergumulan kita yang diangkat, bukan selalu harapan kita yang menjadi kenyataan, tetapi hati yang tetap percaya di tengah keadaan sulit yang kita alami. Hari ini mungkin pergumulan dalam hidupmu masih ada, saudara. Mungkin doamu masih belum berubah menjadi jawaban yang kau inginkan. Dan mungkin besok pagi engkau masih bangun dengan tantangan yang sama. Mungkin masih dengan pergumulan yang sama, saudara. Dan kalau itu yang sedang kau alami, hari ini jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkanmu. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mendengar doamu. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bekerja dalam hidupmu. Ketahuilah bahwa bisa jadi justru di tempat yang paling ingin kau tinggalkan, saudara, justru jadi tempat di mana Tuhan sedang mengajarmu mengenal kasih karunia-Nya lebih daripada sebelumnya. Hari ini mungkin Tuhan belum mengangkat pergumulanmu. Tapi itu bukan karena Dia tidak peduli. Bukan karena Dia tidak sanggup. Tapi karena di tengah pergumulan itu, Dia sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih berharga dalam hidupmu. Dia sedang membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih
berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kalau hari ini ada di antara saudara yang masih membawa duri yang sama, masih membawa pergumulan yang sama kepada Tuhan, hari ini jangan merasa bahwa Tuhan telah melupakanmu. Hari ini ketahuilah bahwa Dia mendengar setiap doa yang kau naikkan. Dia melihat setiap air mata yang jatuh. Dan Dia tahu betapa lelahnya engkau. Dan mungkin hari ini Tuhan belum mengangkat pergumulanmu. Tapi kalau hari ini engkau menyadari bahwa kasih karunia-Nya masih menopangmu, kalau kau menyadari bahwa penyertaan-Nya masih terus ada buat engkau, kesetiaan-Nya masih terus ada buat hidupmu, itu berarti bahwa Dia tidak pernah berhenti bekerja dalam hidupmu. Karena pada akhirnya yang menopang hidup kita bukanlah kepastian bahwa hidup ini akan jadi mudah, tapi kepastian bahwa kasih karunia Tuhan tetap cukup dalam hidup kita. Kepastian bahwa anugerah Tuhan lebih dari cukup bagi hidup setiap kita, dan bahwa kasih-Nya lebih dari cukup bagi kita. Hari ini kau yang membutuhkan kasih karunia dari Tuhan, kau angkat tanganmu pagi hari ini, saudara. Kau datang kepada Tuhan, membawa pergumulanmu, datang kepada Tuhan, minta kasih karunia-Nya dilimpahkan dalam hidupmu.
Mari angkat tanganmu saudara, saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Setiap mereka membawa pergumulan mereka kepada Tuhan. Membawa setiap harapan-harapan mereka. Membawa setiap doa mereka Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, kasih karunia Tuhan lebih dari cukup bagi kehidupan setiap mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, limpahkan hidup mereka dengan kasih karunia-Mu. Limpahkan mereka dengan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biar pagi hari ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap mereka. Kasih-Mu dilimpahkan dalam hidup setiap mereka. Bahkan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran Tuhan. Dilimpahkan dalam hati setiap mereka Tuhan. Biar melewati setiap pergumulan tantangan di dalam kehidupan ini Tuhan. Mereka boleh tetap kuat melangkah bersama dengan Tuhan. Mereka boleh melihat bahwa Engkau belum berhenti bekerja dalam hidup mereka. Dan bahwa Engkau tidak akan pernah berhenti bekerja dalam hidup mereka. Sekalipun keadaannya saat ini sulit Tuhan. Sekalipun tantangannya sulit saat ini di hadapan kami Tuhan. Tapi kami percaya kasih karunia-Mu lebih dari cukup dalam hidup setiap kami. Kasih karunia-Mu yang akan mengangkat kami. Kasih karunia-Mu yang akan menguatkan kami. Menopang kami di dalam pengharapan. Sehingga kami setia mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Setiap kami hari ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Hari ini kasih karunia-Mu dilimpahkan bagi setiap kami. Ajar setiap kami tetap percaya bahwa dalam setiap pergumulan yang kami alami, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Terima kasih Kau setia dalam hidup kami. Terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Kau selalu bekerja bagi kami. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang diberkati dengan renungan firman Tuhan hari ini. Dan mungkin saudara diingatkan dengan seseorang yang membutuhkan firman Tuhan ini. Saudara boleh share saudara. Biar kita bersama dikuatkan terus di dalam Tuhan. Bersama dikuatkan di dalam pengharapan kita. Dan biar setiap kita dilimpahi dengan kasih karunia dari Tuhan. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini. Saudara, sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Walau